Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Keluarga HCC yang ada di Palu, keluarga HCC yang ada di Luwuk, bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini ada dari Papua, dari Manado, dari Surabaya, dari Morowali, dari Tentena. Saya begitu bersuka cita hari ini karena kita kembali berjumpa dalam Worship from Home edisi doa malam. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini sudah mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kembali masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Sebab di hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini Tuhan. Sebab kami terus merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Bahkan sampai dengan malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Kami percaya sungguh semata-mata karena anugerah Tuhan. Bahkan malam hari ini Bapa, kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur. Kami diberikan waktu dan kesempatan kembali datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan, di berbagai kota yang menyaksikan tayangan ini. Karena kami sungguh percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau yang melihat setiap kesiapan hati umat-umat-Mu Tuhan. Kami memberi hati kami memberi hidup kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Biar setiap kami dikuatkan dengan pujian penyembahan kami. Bahkan firman-Mu yang akan kami dengarkan akan menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau Raja dan Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sama-sama lakukan pujian ini, menjadi kekuatan dan pengharapan bagi saya dan saudara. Haleluya Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Ini pengharapan kami Tuhan. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari dengan segenap hatimu lakukan pujian ini. Haleluya. Terkadang kita merasa, ya Tuhan, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dengan iman katakan Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta.
Dia selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi katakan, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Mujizat nyata bagi setiap orang-orang yang terus percaya, berharap kepada Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah Yesus, sebab Kau kekuatan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli. Kami percaya Tuhan, kami percaya
menjadi pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, biar kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam hidup setiap mereka. Pengharapan yang daripada Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Teguhkan, kuatkan setiap kami Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber keselamatan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Kau sanggup tolong kami, Kau sanggup pulihkan kami Tuhan. Kau sanggup bebaskan kami, Engkau sanggup Tuhan. Kau sanggup Tuhan. Kami percaya. Biar kekuatan Tuhan melingkupi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan menjadi kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus berkarya bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau, ketika kami mengagungkan Engkau Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang terus berkarya bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Engkau yang melawat setiap mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkan, memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Gelapkah jalan di hidupku, telah putus harapan dengan semua kekuatanku. Ku tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Oh, masih ada Tuhan. Ini pengharapan kami Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada
dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Katakan masih ada Tuhan. Oh, masih ada Tuhan. Katakan masih ada jawaban. Masih ada jawaban. Mari lagi katakan masih ada Tuhan. Mari angkat tanganmu. Masih ada Tuhan. Ini pengharapan kami Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Katakan masih ada Yesus, masih ada Yesus. Lagi katakan masih ada Yesus, masih ada Yesus. Masih ada jawaban, masih ada jawaban. Haleluya, haleluya. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika ada Yesus dalam hidupmu, masih ada pengharapan. Ketika ada Yesus dalam hidupmu, masih ada jawaban. Percayalah, Dialah yang sanggup menolong hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Yesus, sebab Engkau jawaban, Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau ada dalam hidup kami Tuhan, masih ada pengharapan. Ketika Engkau ada dalam hidup kami, masih ada jawaban yang pasti. Situasi yang sedang terjadi hari-hari ini Tuhan tidak akan membuat kami takut, sebab Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan kami persiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang berkarya bagi setiap umat-umat-Mu. Kami tahu kebenaran-Mu yang menguatkan kami, kebenaran-Mu yang meneguhkan kami, kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi pegangan. Kami akan terus bergairah menjalani hidup ini sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami datang kepada Tuhan. Sekalipun hari-hari ini situasi membuat kami panik cemas, tapi tidak akan mengurangi sukacita kami untuk terus mencari Tuhan, memuji, menyembah Engkau, melakukan aktivitas kami karena kami tahu Engkau Allah Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini umat-umat-Mu. Kami persiapkan hati kami untuk Engkau berbicara melalui hamba-Mu, pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Dia sampaikan isi hati-Mu yang membangkitkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Ya, silakan ambil posisi yang lebih tenang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Roni Rumambi. Shalom saudara yang terkasih, apa kabar saudara semua yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada, di kota manapun saudara berada saat ini. Senang sekali saya bisa menyapa kita semua malam hari ini dalam doa malam kita. Dan saya bersyukur kalau kita semua masih bisa menyaksikan tayangan ini, berarti saudara semua sehat dan saudara masih ada hari ini, berarti masih ada harapan untuk kita semua. Saya bersyukur untuk semua kemurahan, untuk semua kebaikan Tuhan. Karena tanpa kita rasa kita akan masuk di tahun yang kedua gereja ini. Dan hanya bisa bersyukur sama Tuhan untuk banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kita. Sebelum saudara sebagai rasa ucapan syukur kita dan menghadapi keadaan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, saya mengajak semua keluarga HCC maupun saudara yang lainnya yang tidak bergereja di HCC tapi saudara secara aktif mendengarkan renungan kami lewat saat teduh, ibadah hari Minggu maupun doa malam, dan saya ingin terlibat dalam program ini. Saya mengajak saudara bisa ikut bersama-sama dalam doa puasa selama 21 hari Fast 21 yang akan kita mulai tanggal 1 Mei dan kita akan tutup tanggal 21 Mei saat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, saudara. Nah, bagi saudara yang ada di area Palu dan yang dapat kami jangkau, kami akan memberikan buku renungan yang berisi 21 renungan yang akan menuntun kita selama 21 hari doa puasa ini. Dan bila saudara yang menyaksikan siaran ini dan saudara ingin mendapatkan renungan yang sama, saudara bisa mendaftarkan diri saudara di nomor WhatsApp yang akan muncul di layar. Maka saudara akan dikirimkan dalam bentuk PDF setiap hari selama 21 hari untuk menjadi bahan renungan saudara. Dan saya percaya bahwa di saat kita tidak hanya tergerak, tapi kita juga mau bergerak dalam doa dan puasa untuk bangsa ini, untuk kota kita, untuk keluarga, untuk kehidupan kita. Saya percaya ada terobosan besar yang terjadi. Sebab itu libatkan diri saudara, siapkan hati saudara mulai tanggal 1 sampai tanggal 21. Nah saudara, di gereja ini kita punya sebuah program gerakan yang kita buat, kuat menanggung yang lemah, saudaraku. Saya berdoa supaya usaha saudara, bisnis tetap bisa berjalan di masa-masa ini dan saudara bisa melakukan ide-ide baru untuk bisnis saudara. Dan kami gereja ingin membantu saudara untuk memasarkan produk saudara. Itu kami membuat sebuah akun Instagram dan Facebook yang bernama Home Local Church, di mana saudara bisa memasarkan produk saudara, makanan, baik makanan berat maupun makanan ringan, snack, beras, sayur atau apapun lewat media sosial, dan kita saling berbagi, kita saling mensuplai, dan saya percaya dengan ekonomi yang bertumbuh dan bergerak, saudara, kita akan tercukupi di masa-masa yang sukar ini. Jadi saudara bisa follow Instagram atau Facebook daripada Home Local Church dan saudara bisa bergabung di dalamnya untuk membeli maupun menjual produk saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema, dan mari kita buka firman Tuhan sama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 atau 23, cukup panjang saudara. Tema khotbah saya hari ini adalah menangislah Yesus. Cerita ini cerita legendaris yang saya nggak usah baca keseluruhannya kepada saudara, tapi saya akan ceritakan secara singkat saja kisah tentang Lazarus yang mati. Keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Sudah bisa lihat di ayat yang ketiga dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yohanes secara khusus menulis cerita ini karena Yohanes adalah saksi mata, Yohanes yang hadir, Yohanes yang lihat langsung betapa Yesus memang mengasihi keluarga ini, khususnya mengasihi Lazarus. Di ayat yang kelima dikatakan begini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Oh, Tuhan sangat mengasihi keluarga ini.
Karena keluarga ini keluarga yang sangat mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, mereka mensupport pekerjaan Tuhan, mereka mendukung setiap pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Maria suka duduk dengarkan waktu Yesus ngajar. Wah, Marta sibuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini benar-benar keluarga ini punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Karena mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi tiba-tiba keluarga ini sedang menghadapi sebuah keadaan masalah. Lazarus sakit keras. Tapi kalau saya lihat dalam peristiwa ini, dikatakan setelah didengar Yesus ayat yang ke-6 bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi Yesus enggak langsung datang, dia tinggal 2 hari lagi, dia menunda kedatangannya, dia menunda untuk pergi melayani keluarga ini, saudara. Bahkan setelah dia mati, baru Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini. Yesus baru muncul di saat Lazarus sudah terbujur kaku. Di saat Lazarus sudah dikuburkan, barulah Yesus muncul di situ, saudaraku. Mungkin kita jadi bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan sepertinya nggak peduli? Kenapa seperti Tuhan membiarkan keadaan itu terjadi? Padahal mereka orang yang mengasihi Tuhan. Mereka orang yang cinta Tuhan. Mereka orang yang melayani Tuhan. Kenapa? Sepertinya Tuhan sengaja nggak datang. Sengaja membiarkan itu semua terjadi. Saudara, segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, itu dalam kontrolnya Tuhan. Itu dalam pengetahuannya Tuhan. Itu dalam izinnya Tuhan. Dan apa yang terjadi hari ini, bukan karena Tuhan lepas tangan dan tidak peduli. Semua yang terjadi hari ini dalam izinnya Tuhan. Ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan dengan luar biasa. Itu yang terjadi dengan keluarga Lazarus, saudara. Nah, apa yang terjadi di saat Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah keluarga itu? Apa yang terjadi waktu Yesus datang di tengah-tengah keluarga itu? Di ayat yang ke-32 dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah Maria di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurlah hatinya, ia sangat terharu. Saudara, coba bayangkan seperti Yohanes yang ada di rumah duka itu, waktu lihat Yesus muncul, Maria muncul, maka maskulah hati Yesus. Saudara mungkin terbiasa di rumah duka, lihat kalau ada keluarga jauh yang tiba-tiba datang, anak yang di luar kota tiba-tiba datang, lihat reaksi mereka. Terharu, maskul, saudara. Lalu Yesus bilang, di manakah dia kamu baringkan? Oh, Yesus pengen banget lihat Lazarus. Lalu ayat 35 berkata begini, maka menangislah Yesus. Yesus nangis. Ini mungkin ayat yang terpendek di Alkitab. Dalam terjemahan King James Version dikatakan Jesus wept. Yesus nangis. Wow, dia Tuhan. Mungkin saudara, saya membayangkan bagaimana Yohanes dan murid-murid lihat Yesus. Yang sebelum-sebelumnya mereka lihat Yesus yang berkata kepada iblis, "Nyala engkau iblis, badai, diamlah." Yesus yang memporak-porandakan bait Allah, yang dimana ada orang-orang yang berjualan di situ, dia porak-porandakan, dia banting, dia balikin semua meja-mejanya. Oh, Yesus yang begitu tegas, Yesus yang begitu luar biasa, menghardik badai, mengusir setan. Tiba-tiba mereka lihat, what? Yesus nangis. Yesus nangis, saudara.
Yohanes ini beda dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas beda dengan Yohanes karena Yohanes itu saksi mata langsung. Kalau Matius, Markus, Lukas menerima pewahyuan, diceritakan, lalu mereka menuliskan. Tapi Yohanes, dia lihat langsung. Makanya kisah Lazarus ini hanya ada di Injil Yohanes, nggak ada di Injil lain. Jadi Yohanes lihat, Yesus nangis. Wow, kok bisa dia nangis? Dia pribadi yang wow, luar biasa banget. Yesus yang punya otoritas, kekuasaan yang besar. Tiba-tiba dia nangis. Apa yang kita bisa belajar dari cerita ini? Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa di mana Yesus menangis? Saudara, waktu saudara baca kisah ini, saudara bayangkan waktu Yohanes lihat Yesus nangis waktu itu. Saudara bisa lihat yang pertama adalah Yesus sangat jujur dengan apa yang dia rasa. Yesus jujur dengan apa yang sedang dia rasa. Dia sedih, dia kehilangan orang yang dia cintai. Dia sedih kehilangan Lazarus. Dia gak tahan waktu dia lihat Maria nangis dan tersungkur di kakinya. Yesus gak jaim, tapi dia nangis. Dia tersentuh dengan apa yang Maria lakukan. Dia sangat mengasihi keluarga ini. Yesus berani jujur dengan apa yang dia rasa, dengan apa yang dia alami. Secara emosional, dia jujur. Ada di saat dia marah, dia balikan meja-meja penukar uang yang ada di bait Allah. Ada saatnya dia akan dengan emosinya, dia akan menghardik angin, mengusir setan. Tapi juga dia punya emosi untuk dia merasa sedih dan kehilangan. Dia berani jujur dengan keadaan yang terjadi. Kalau saya lihat dalam kitab Injil Markus, saudaraku, ayat yang ke-14, waktu dia berada di Taman Getsemani. Ayat yang ke-14, pasal yang ke-14, ayat yang ke-33, sudah perhatikan, dikatakan begini, Markus 14 ayat 33. Kita langsung ayat 33. Dan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Yesus takut dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Seperti mau mati rasanya. Yesus enggak malu ngomong sama muridnya, aku takut, aku gentar, seperti mau mati rasanya. Bahkan di tengah khalayak ramai, di tengah banyak orang, maka menangislah Yesus di rumah duka Maria dan Marta saat itu. Yesus berani jujur dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Saudara, kita harus menerima fakta dan keadaan yang terjadi hari ini. Memang benar situasi gak menyenangkan. Kita ada yang sedang mengalami kekurangan. Bisnis kita goncang. Keuangan saudara merosot. Saudara sedang bingung menghadapi bulan depan gimana. 2 bulan depan gimana. Kebutuhan ini gimana. Ini yang mesti dibayar gimana. Terus gimana aset yang saya punya. Saudara, mari kita jujur dengan keadaan kita waktu kita datang sama Tuhan. Enggak ada yang salah dengan kita nangis sama Tuhan. Dengan beratnya beban yang saudara hadapi. Mungkin dalam hubunganmu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan orang tuamu. Mungkin ada beban berat yang sedang kau hadapi dari tekanan orang-orang di sekeliling saudara. Ada perkataan, ada ucapan, ada tundingan, ada fitnah, atau apapun yang sedang kau alami hari ini. Saudara, mari belajar jujur untuk saudara datang sama Tuhan. Enggak ada yang salah dengan kau menangis.
Itu adalah emosi yang memang wajar terus alami. Yang saya ingin tekankan dalam poin saya yang pertama ini adalah mari jujur sama Tuhan. Apa adanya sama Tuhan. Waktu kau nangis sama Tuhan, itu gak mengurangi wibawa saudara. Itu gak mengurangi kehormatan saudara. Tapi justru itu menyentuh hati Tuhan. Datang sama Tuhan apa adanya. Ceritakan apa yang saudara lagi alami. Datang bicara sama dia seperti kau anak lagi ngomong sama Bapa. Bicara sama dia. Saya tahu kadang-kadang di saat itu terlalu berat untuk saudara. Kadang-kadang kita udah nggak bisa ngomong, tapi kadang-kadang kita hanya bisa nangis saja. Itu tuh nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin nggak ada lagi bahasa yang bisa saudara bilang sama Tuhan. Soalnya bisa nangis sama Tuhan. Tapi Tuhan mengerti bahasa air mata saudara. Mari belajar untuk jujur sama Tuhan. Seorang Nabi Elia yang hebat, yang baru habis bunuh ratusan nabi-nabi, tiba-tiba dia dikejar oleh seorang perempuan yang namanya Isabel. Dia lari ke Gunung Horeb dan dia bilang ini, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Elia bisa mengambil nyawa, mati aja aku hari ini. Dia nabi yang ada satu musim dia begitu luar biasa, tapi di tengah-tengah keadaan yang berat pun dia bilang jujur, Tuhan ambil nyawa, aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Apa yang saya mau bilang, saya gak bilang saudara jadi orang yang putus asa dan patah semangat, enggak. Tapi saya pengen saudara gini, belajar untuk jujur sama Tuhan apa yang sedang saudara rasa hari ini. Saudara bisa bicara dengan dia, dan saudara bisa dengar dia bicara sama saudara, itu jauh lebih baik. Mari jujur. Dan saya tahu waktu saudara belajar untuk dekat, jujur sama Tuhan, bisa bicara apa adanya. Saudara akan mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Mari ambil waktu saudara di hari-hari ini untuk duduk sama Tuhan, bicara sama Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, sampaikan apa adanya yang sedang saudara rasa, sedang saudara alami hari ini. Dan saya percaya dia Bapa yang dengar setiap doa kita. Yang kedua, waktu kita lihat maka menangislah Yesus. Apa yang kita bisa pelajari saudara? Di sini benar-benar kita bisa merasakan betapa Yesus sangat mengasihi dan sangat peduli. Yesus sangat mengasihi dan sangat peduli dengan keluarga ini. Dan dia menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi dan dia sangat peduli dengan keluarga ini. Kalau saya lihat di ayat yang kelima kan saya bilang ini, kita bilang ini, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Di ayat 36 dikatakan begini, kata orang-orang Yahudi waktu mereka lihat Yesus nangis, mereka bilang gini, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Di ayat 36 waktu mereka lihat Yesus nangis, mereka bilang gini, coba lihat. Jadi semua orang di rumah duka itu bilang gini, coba lihat betapa dia sangat mengasihi keluarga ini. Jadi mereka semua bisa menyaksikan betapa Yesus peduli dan betapa Yesus mengasihi keluarga ini. Dari kebenaran ini saudara perlu tahu, saudara perlu tahu, saudara perlu tahu, saudara perlu tahu. Demikian juga Yesus dengan hidup saudara. Memang kita gak bisa lihat dia seperti waktu Maria dan Marta lihat kehadiran Yesus. Tapi waktu sudah datang dengan hati yang terbuka, hati yang hancur dan jujur di hadapan Tuhan, maka saudara bisa merasakan betapa dia peduli, betapa dia mengasihi saudara, betapa dia turut merasakan apa yang saudara rasakan saat ini. Dia enggak jauh di sana, tapi dia ada dekat dengan saudara. Waktu Yesus menangis, Yesus sedang sampaikan, aku mengerti dan aku peduli dan aku mengasihimu. Percayalah saat ini pun Tuhan peduli dengan keadaan saudara. Tuhan mengasihi saudara.
Tuhan benar-benar mengerti apa yang kau alami hari ini. Dia bilang, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Percayalah saudaraku, Tuhan tidak membiarkan engkau saat ini. Memang tak terlihat, tapi Dia ada, tapi Dia nyata. Dia akan menolong saudara, membela saudara. Bahkan kalaupun kau harus jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Kita semua pasti akan melewati semua badai ini. Kita semua pasti sanggup melewati keadaan ini. Percayalah, selama ada Tuhan, selama itu masih ada harapan untuk kita. Dia mau berikan nyawanya di kayu salib karena Dia peduli dan mengasihimu. Dan hari ini Dia akan nyatakan bahwa Dia akan ada bersama-sama dengan saudara. Saya akan menutup dengan kalimat ini. Di saat sekelilingmu tidak mengerti dan tidak peduli akan keadaanmu, percayalah, masih ada Tuhan yang mengerti dan peduli. Amin untuk firman Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dan Dia ada di dekatmu, di dalammu. Dia pencipta semesta. Amin. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Haleluya. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Masih ada Tuhan. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Dia pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Sementara musik menaikkan pujian ini, mari ambil waktu. Jujur dengan Tuhan. Dia Bapa, engkau anak. Bicara seperti seorang anak lagi bicara dengan bapaknya. Apa yang sedang kau alami hari ini? Jujurlah dengan keadaanmu hari ini. Bicara sama Dia. Gak ada yang salah waktu kau mulai nangis. Kau mulai berseru, panggil nama Yesus. Dia mengasihi. Dia peduli. Dia mengasihi engkau saat ini. Dia peduli dengan keadaanmu saat ini. Dia tidak akan membiarkan engkau sendiri melewati keadaan ini. Dia ada bersama dengan engkau, bersama dengan keluargamu. Dia tinggal di dalammu. Dan tidak pernah Dia membiarkan engkau sendiri. Dia akan bersama dengan engkau melewati padang gurun ini. Dan di tengah-tengah keadaan ini, engkau akan melihat penyertaan, akan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang nyata.
Bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau dengar dan kau lihat dengan matamu, akan Tuhan lakukan bagi hidupmu, saudaraku. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup dan dia ajaib. Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. Rasakan dia peduli, rasakan dia ada di tengah-tengahmu, dan dia sedang menghapuskan setiap air matamu. Dan angkat bebanmu, angkat kekhawatiranmu, angkat ketakutanmu, dan dia gantikan dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, dengan sukacita, dengan mujizat dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih buat doa malam saat ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang nyata. Kami rasakan, kami alami. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa di tengah-tengah kesulitan ini, jemaat-Mu masih bisa menabur, masih bisa beri persembahan. Mereka masih berani untuk mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Mereka bisa membantu orang yang kesulitan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar mujizat, kelimpahan dan tidak pernah habis terjadi buat jemaat dalam nama Yesus. Waktu mereka beriman, mereka berani bertindak untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Waktu mereka berani memberi, membantu orang yang kesulitan di masa-masa ini, aku percaya firman-Mu terjadi. Siapa yang menabur, dia akan menuai. Seperti Ishak yang menabur di tanah kering, di saat kekeringan, maka dia menuai. Waktu janda di Sarfat berani memberi di tengah kesulitan, kekurangan yang dialami, maka minyaknya, gandumnya tidak pernah habis. Dan aku berdoa mujizat yang sama terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati usaha bisnis kami, berkati pekerjaan kami dalam nama Yesus. Berkati Tuhan program yang kami sedang jalankan, Home Local Church. Tuhan berkati agar ada omset yang berputar, yang bergerak, agar ada bisnis-bisnis yang kembali berjalan Tuhan lewat program ini. Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Semua yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan tolong berhasil. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat kami, semua sehat dalam nama Yesus. Kami semua diberkati, bahagia bersama dengan keluarga kami masing-masing. Berkati Dr. Neni, Dr. Wulan, Dr. Meli, Dr. Daniel, dan semua dokter-dokter yang lain yang tersebar di setiap rumah sakit yang ada di kota Palu ini. Mereka semua sehat dalam nama Yesus. Darah berkuasa berkati mereka. Amen. Tangan Tuhan, mujizat kesembuhan menyertai mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa COVID-19 berhenti dalam nama Yesus. Kesembuhan bagi bangsa kami, kesembuhan bagi yang sakit dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan kembali untuk beristirahat malam hari ini. Dalam nama Yesus, berkat kebaikan, berkat kemurahan, berkat kasih sayang Tuhan melimpah, memberkati, menguasai hidup saudara, dan kembalilah dan jadi teranglah dan bersinarlah agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua, tetap kuat dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya berterima kasih untuk setiap taburan saudara lewat persembahan,
perpuluhan dan bantuan saudara kepada orang yang membutuhkan. Saya percaya Tuhan limpahkan berkat bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom.